Selamat pagi, salam sejahtera saudara-saudaraku di mana saja berada. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi kita ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dipuji dan dimuliakan nama-Mu, di mana kami merasakan kasih karunia-Mu hari ini untuk menjalaninya. Tuhan telah memberi yang terbaik hari ini buat kami, dan kami patutlah untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, dengan pertolongan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami mendengar firman-Mu dan ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan Keluaran 32 ayat 7 sampai 23. Keluaran 32 ayat 7 sampai 23, firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepada mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya di atas umatnya. Setelah itu berpalingnya Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang ditulis dalam dua sisinya ditulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi Musa menjawab, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat di perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat menari-nari,
orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya segala kaki pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan daging digiling dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepada kamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarahmu Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa itu orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara, tema kita menanti dengan setia. Kata menanti yang sering terjadi di dalamnya ada kejenuhan, ada ketidaksabaran, mencari jalan keluar dengan kepentingan sendiri, kecewa, tidak percaya. Dan itulah hal-hal yang terjadi ketika kita menanti. Nah, menanti dengan setia, mengapa diakhiri dengan setia? Karena menanti merupakan pekerjaan yang sangat membosankan. Dia ada di tengah-tengah kehidupan. Jadi menanti mengandung di sana banyak perkara. Ketidaksetiaan, mencari jalan keluar sendiri, kecewa, tidak percaya. Dan itu terjadi bagi umat Allah. Bangsa Israel yang melihat apa yang mereka alami dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan mereka melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka tidak mau menjadi apa yang diperintahkan kepada Musa. Kembali dari Gunung Sinai, akibat dari ketidaksetiaan maka mereka mulai mencari dan membuat sembahan yang lain, selembu emas buatan mereka sendiri. Atas perbuatan itu Allah murka dan permohonan Musa. Murka, Allah ingin memusnahkan bangsa Israel, umatnya sendiri, namun atas permohonan Musa. Atas permohonan Musa, maka murka Allah menjadi batal, sehingga pemberontakan bangsa Israel adalah karena Musa yang tidak ke Gunung Sinai. Karena Musa yang naik ke Gunung Sinai dengan maksud bertemu Allah sudah lama tak kunjung pulang dan menanti mereka, namun menanti mereka tidak setia. Diakibatkan karena ketidaksabaran, mencari jalan keluar, kecewa, tidak percaya apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan inilah membuat kesesatan mereka. Karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita yang sekarang. Menanti dengan setia sangat dibutuhkan bagi kita yang hidup di dalam Kristus, yang telah menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Dan kita menanti kedatangannya kali yang kedua. Dan menanti kita kali yang kedua itulah dengan setia. Karena itu kalau menanti dengan setia tentu ada menanti yang tidak setia.
Dan inilah yang dibandingkan dengan bagaimana kita yang percaya menanti dengan setia, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan selalu memandang kita dan Ia menyertai kita. Karena Ia menunjukkan jalan yang menuju kekekalan dan hidup yang kekal dalam Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, menanti dengan setia. Kesabaran harus kita miliki dalam menanti segala janji Tuhan. Kita juga perlu meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya akan terjadi walaupun kita tidak tahu kapan waktunya terwujud. Yang pasti janji Tuhan pasti ditepati. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan di dalam Yesus, menanti dengan setia. Menanti dengan setia, kita terus bekerja, terus berkarya sampai penantian itu digenapi di dalam Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk merenungkannya, bahwa kita adalah orang yang menanti dengan setia kedatangan Kristus kali yang kedua, atau menanti dengan setia melalui janji-janji Tuhan. Itulah dasar kita untuk menanti. Kalau kita menanti, maka kita bertolak kepada firman Tuhan menjadi landasan kita. Terpujilah Kristus Yesus yang kita nantikan datang kali yang kedua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, dan karuniakan kami waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dalam menanti dengan setia. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus saat ini. Kami sedang menanti kali yang kedua, yang banyak jemaat hanya memenuhi gedung gereja, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, bahwa kita sedang menanti wujud kasih Allah di dalam Kristus. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Menanti dengan setia. Amin.